Barakallahu fikum. Ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, yakni salat dalam keadaan tidak tumakninah. Jangan tumakninah fi shalah, tumakninah di dalam salat. Tumakninah di dalam salat min arkani shalah, di antara rukun salat. Bahkan dikatakan ketika dalam salat tidak tumakninah, salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Maka yang demikian hendaknya ia memilih masjid yang ditegakkan jamaah padanya dengan lengkap sempurna rukun dan syarat-syaratnya. Di antaranya tumakninah di dalam salat. Kalau ia dapatkan satu masjid tidak tumakninah dalam salat imamnya, maka ia mencari masjid yang lainnya. Cari masjid yang lain. Permasalahannya, bagaimana kalau tidak ada masjid yang lain? Itu masjid satu-satunya di sebuah kecamatan. Katakanlah kecamatan itu kebanyakan non-muslim misalnya. Masjid itu cuma satu aja, itu pun kecil masjidnya. Dan kebetulan imamnya itu cepat sekali sholatnya, tidak bisa tumakninah. Terus sholatnya kita gimana? Apakah sholat sendirian di rumah atau sholat bersama jamaah? Barakallahu fikum. Maka jawabannya telah dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahih Al-Musnad. Meskipun dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk yang lain. Maksudnya dalam bentuk yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa di akhir zaman, di akhir zaman akan terjadi kaum mukminin, kaum muslimin yusalluna fi ghairi waqtiha. Mereka salat tidak pada waktunya. Bukan waktunya salat tapi mereka salat. Bukan waktu salat tapi mereka salat. Maka para sahabat bertanya, "Fa kaifa naf'al ya Rasulullah?" Kalau begitu bagaimana kami mengerjakan salat? Apa maksudnya salat sendirian di rumah nunggu waktu masuk atau gimana? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Shallu ma'ahum." Salatlah kalian bersama mereka. Salatlah kalian bersama mereka, kemudian setelah salat engkau kembali ke rumahmu dan engkau ulangi lagi salatmu. Nah, ini pentingnya jamaah. Pentingnya jamaah meskipun salatnya jelas ini salat tidak sah. Kita tahu sedang salat ini sudah salat tidak sah ini. Belum waktunya salat kok salat. Tapi petunjuk Nabi memerintahkan tetap salat sama mereka. Itu keadaannya kita sudah tidak bisa negur sudah. Lain halnya kita sebagai takmir masjid tahu sah, salatnya belum masuk. Ya kita punya kuasa. Ini belum masuk waktu salat. Nah, nanti azannya kalau sudah masih jam 11 pagi, 11 siang sudah zuhur. Nanti nunggu jam 12. Punya kuasa. Ini sudah tidak bisa apa-apa dia. Mau menasihati tidak bisa, mau menegur pokoknya sudah tidak bisa sama sekali. Maka ya dia ikut jamaah. Meskipun tahu dia tidak sah salatnya. Lalu dia ulangi salatnya ketika sudah masuk waktu. Barakallahu fiikum. Nah, sekarang kita dapatkan satu tempat tadi sudah mengenaskan. Satu kecamatan yang luas, masjidnya cuma satu, itu pun kecil, imamnya salatnya cepat, enggak tumakninah gini-gini. Maka kita ikut apa? Ikut berjamaah. Kita ikut berjamaah dan kita ulangi nanti di rumah. Barakallahu fiikum. Tapi kalau masih ada masjid yang lain, cari masjid yang lain. Cari masjid yang lain kalau itu memungkinkan. Kalau itu memungkinkan, barakallahu fiikum. Wallahu a'lam bishawab. Itu berkenaan dengan salat wajib. Adapun dengan salat sunnah, maka tidak mengapa kita tidak bersama jamaah dan ia salat di rumahnya. Adapun salat wajib, maka ia tetap salat di tempat tersebut bersama imam, bersama jamaah dan ia ulangi salatnya. Adapun salat sunnah, salat tarawih misalnya, maka kalau tidak ada masjid yang lain kecuali hanya masjid itu, boleh dia kerjakan di rumahnya sendiri dan ini yang lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab. Hadzal ladzi a'lam. Ini yang saya ketahui. Bismillahirrahmanirrahim.
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, dan sesiapa yang berhijrah di jalan Allah, nescaya ia akan dapati di bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ia mati, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah An-Nisa ayat 100.